Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Soccer Time bersama saya Valentinus Reza. Ini adalah satu-satunya program yang khusus membahas soal sepak bola. Pemirsa, apa boleh buat? Juara bertahan, Timnas Indonesia U23 gagal berangkat ke Piala AFF U23 untuk mempertahankan gelarnya. Apakah Timnas hanya menjadi korban dari liga yang tetap bergulir? Dan seperti apa tanggung jawab PSSI? Kita akan membahasnya bersama para 4 pandit senior yang sudah bergabung via Zoom saat ini. Ada Bung Joy, Bung Toel, Bung Wesley, dan juga Bung Ropan. Selamat malam, apa kabar Bapak-Bapak? Selamat malam, baik. Baik, Reza. Iya, sebelum kita membahas kegagalan Timnas U23 berangkat ke Piala AFF U23, kita lihat dulu informasi dalam head to head berikut ini. PSSI menyatakan Timnas Indonesia U23 batal ikut serta di ajang Piala AFF U23 2022 yang digelar bulan ini. Ya, sang juara bertahan terpaksa mengundurkan diri karena sejumlah alasan yang membuat tim kekurangan pemain. Dalam rilis resminya pada hari Jumat, PSSI mengatakan bahwa pelatih Sintayong telah mengajukan pembatalan partisipasi di Piala AFF U23 pada 9 Februari lalu. Hal itu disebabkan kondisi latihan yang tidak efektif karena hanya dapat dihadiri oleh 21 dari 32 pemain dengan alasan kondisi kesehatan. Dari tes PCR yang dilakukan tanggal 10 Februari, hasilnya menunjukkan 7 pemain Garuda Muda terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, 5 pemain lainnya tengah menjalani masa inkubasi atau isolasi mandiri usai melakukan kontak dekat. Tak hanya terpapar COVID-19, sebanyak 3 pemain juga masih menepi karena cedera. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pun mengaku kondisi Timnas U23 tidak memungkinkan untuk bertarung di tengah krisis pemain. Situasi ini telah dikeluhkan Sintayong dengan menyebut kondisi paling buruk sejak ia menangani Garuda Muda. Saat ini, PSSI memprioritaskan pemulihan para pemain yang terinfeksi COVID-19 dan mereka yang mengalami cedera. Akhirnya kita putuskan tadi malam dengan berat hati, kita mohon maaf juga ke PAFF, kita putuskan tidak berangkat pertandingan di sana. Padahal persiapan sudah cukup matang, yang lainnya administrasi, pesawat sudah kita charter dari Garuda. Artinya persiapan juga udah oke. Kalau kemarin mungkin tidak ada yang kena positif, kita berangkat. Tapi 7 tambah 5 inkubasi 12. Dari 21 kurang 12 tinggal 9 pemain kan nggak mungkin gitu. Jadi itu pertimbangan. Memang Sintayong dari awal sudah meminta kepada saya, tapi kami ingin melihat dulu dengan medis ya, apakah benar atau tidak. Ternyata memang medisnya menunjukkan ada 7 dan 5 inkubasi. Melihat kondisi pemain yang terpapar COVID-19 relatif baik, Iwan berharap masa penyembuhan dapat berjalan cepat dengan mempertimbangkan masukan tim medis agar sesi latihan dapat kembali dilakukan. Usai anak asuhnya gagal tampil di Piala AFF U23 yang berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari, Sintayong pun sudah ditunggu tugas berikutnya, yakni mempersiapkan skuad Garuda Muda untuk ajang SEA Games 2022 yang akan digelar di Hanoi, Vietnam bulan Mei mendatang. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Firman Advriana, Metro TV. Baik, saya langsung ke Bung Toel. Bung Toel, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Ya, sebelum ambil hikmahnya, saya mau tanya sebetulnya, apa itu nggak salah ketik yang positif? Bisa diulangi, Bung Toel? Itu yang positif, yang Timnas nggak salah ketik ya? Oke, ya, Anda menyindir kejadian sebelumnya ya, salah satu klub Liga 1 yang salah ketik ya, Bung Toel ya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kan kalau kita bicara konsistensi PSSI dalam konteks Liga, ya kalau ada tim yang kurang pemainnya, panggil lagi lah pemain lain, ya pemain muda gitu loh. Sementara PSSI sendiri begitu positif kan, 4 harus karantina dan cedera 3, akhirnya batal gitu. Poinnya kesimpulannya adalah bahwa manajemen pengelolaan timnasnya buruk menurut saya sih. Manajemen pengelolaan timnas itu kalimat saya kesimpulannya terhadap situasi yang terjadi dengan timnas. Oke, apa yang paling buruk dari manajemen timnas? Tidak mengantisipasi situasi yang berkembang di Liga 1 ketika banyak pemain terpapar COVID kan. Ketika kompetisinya banyak terpapar COVID kan tidak ada sesuatu yang kewaspadaan, antisipasi untuk timnas.
yang katanya targetnya juara. Oke, yang jelas ada asap pasti ada apinya. Ini apinya berasal dari mana nih Bung Toel kalau menurut Anda lihat situasinya? Apinya ya saya pikir kompetisi seri 4 di Bali ini yang prokesnya patut dipertanyakan, bubble to bubble-nya patut dipertanyakan, hingga kemudian muncul kan banyak kasus positif COVID. Kebetulan timnas ini pelatnas di sana, jadi timnas kena ekses bas dari situasi yang buruk. Oke, jadi menurut Anda LIB patut disalahkan dalam hal ini? LIB dan yang ngurus timnas. Baik, saya ke Bung Wesley. Bung Wesley, reaksi Anda seperti apa mendengar pertama kali bahwa akhirnya timnas Indonesia U23 batal berangkat ke Piala AFF U23 di Kamboja? Ya, kita semua kaget bahwa ini ambisi besar dari federasi untuk juara, karena mungkin kalau melihat SEA Games, melihat Asian Games, melihat AFF, kemungkinan juara itu masih 50-50 untuk, ya kita tidak sebut Asian Games ya, tapi untuk U23 dengan materi yang dibawa, itu kan ambisi besar untuk juara. Dan ini kekagetan kita, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Kita tidak belajar, bahkan tidak dari Liga 1 saja Bung Toel. Dari Piala AFF di Singapura, kita tidak menghargai aturan bubble yang disiapkan oleh panitia. Bagaimana mungkin kita sebagai tamu tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh tuan rumah. Nah, di negara sendiri kita lebih dalam hal kedisiplinan, lebih lembek, lebih kacau, dan menurut saya secara pengelolaan harus ada yang bertanggung jawab dalam pengelolaan timnas. Masa timnas kita tidak punya backup plan, punya rencana. Kalau negara lain menyiapkan 40-30 pemain disiapkan dalam sebuah bubble dan benar-benar konsentrasi mereka dalam beberapa waktu tertentu, tidak boleh ada interaksi, tidak boleh keluar dari program. Apakah kita bisa menjalankan program seperti ini kalau memang kita mau juara? Baik, tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI bahwa awalnya dari pelatih Sintayong yang mengatakan bahwa memang kondisi timnas sedang buruk sehingga mau tidak mau harus rela mengorbankan Piala AFF U23. Bagaimana tanggapan Anda soal itu, Bung Wesley? Ya, ucapan Sintayong mungkin beralasan karena target yang diberikan kepada dia adalah juara dengan persiapan yang menurut dia, kalau kita baca di media, karena kita tidak berinteraksi langsung dengan Coach Sintayong, menurut dia persiapan yang buruk. Pertandingan tidak bisa sesuai yang diharapkan lah untuk menguji kemampuan para pemainnya. Lalu waktu berkumpul, lalu program yang disiapkan, menurut saya jauh dari yang komposisi ideal untuk bertarung dalam sebuah turnamen yang dituntut untuk juara. Wajar dia bilang ini persiapan yang buruk, dan dalam hati kecil saya, Bung Reza, dia mungkin bersyukur tidak jadi berangkat dengan kondisi dia harus memaksimalkan potensi yang dia miliki, persiapannya minim, tapi dengan target yang harus juara. Karena apa? Pelatih lokal sebelumnya di episode kedua AFF U23 ini, Coach Indra Safri juara. Kalau saya katakan, kalau Sintayong tidak berhasil membawa juara tim ini di AFF di 2022 di Kamboja, akan berdampak secara besar kepada psikologis dan kedepannya dalam pekerjaan dia sebagai pelatih kepala di Indonesia. Bung Toel, Anda setuju dengan perkataan dari Bung Wesley bahwa sebenarnya ini juga akan berdampak buruk kepada Sintayong dan juga timnas Indonesia jika memang dipaksakan berangkat? Kerugian sebetulnya Indonesia tidak berangkat, karena ini kan under 23. Ini kan paralel ya, artinya sejalan dengan SEA Games nanti yang juga under 23. Jadi harusnya ini momen event yang penting. Kalau kita bicara SEA Games itu adalah target medali emas, under 23 juga, maka AFF 23 sebetulnya paralel. Jadi sesuatu event yang juga sebetulnya penting. Jadi dalam konteks timnas harusnya ikut. Tapi kemudian dalam pengelolaan timnasnya kan yang fail kan, yang akhirnya ada masalah kan. Maka saya sebut manajemen pengelolaan timnasnya yang buruk, karena nggak ada antisipasi, nggak waspada dengan situasi perkembangan terakhir. Bung Wesley, tanggapan Anda, Bung Wesley? Ya, sepakat. Kalau persiapan maksimal, ini memang tim kita harus
tahu bahwa AFF menggelar U23 ini sebelum SEA Games kan jaraknya nggak terlalu jauh ya, Bung Reza. Februari ke bulan Mei di Vietnam. Ini kan persiapan untuk mematangkan karena tidak ada kompetisi yang cukup rutin bagi anak muda ini dalam bertarung sebagai sebuah tim. Nah, AFF U23 adalah sebuah pemanasan. Tapi kalau kita datang tidak dengan kekuatan yang maksimal, tidak persiapan yang maksimal, kalau gagal, apakah tidak berdampak kepada persiapan SEA Games? Kalau persiapan kita maksimal, kita harus ikut untuk memanaskan mesin tim U23 kita sebelum tampil di SEA Games di Vietnam. Baik. Nanti kita juga masih lanjutkan obrolan terkait dengan gagalnya timnas Indonesia berangkat ke Piala AFF U23 masih bersama dengan Bung Joy dan juga Bung Ropan. Sesaat lagi tetaplah di Soccer Time. Ya, walaupun sedikit kecewa ya, tapi ini kan untuk kebaikan bersama ya. Semua banyak pemain U23 yang terpapar COVID-19. Jadi ya nggak apa-apa sih. Mungkin ini buat kedepannya lebih bagus lagi, bisa maksimal lagi untuk ikut lomba. Kalau dibilang kecewa ya karena kita nggak bisa nyaksiin timnas main di sana gitu kan. Yang tadinya kita berharap mereka bisa main dengan bagus gimana gitu, bisa membawa harum nama bangsa kita, tapi karena memang alasannya faktor kesehatan, kita juga harus memaklumi juga karena nggak mungkin kan orang yang positif COVID atau kesehatannya terganggu disengaja diberangkatin di sana gitu. Jadi walaupun sedikit kecewa, tapi setidaknya sih kalau menurut saya itu jadi alasan yang wajar aja sih. Cuman harapannya semoga timnas bisa mewakili AFF dan semoga yang kena COVID pada sembuh dulu dah biar bisa latihan lagi gitu. Iya, saya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, kita tahu ini adalah resiko ketika jadwal dari timnas Indonesia berbarengan dengan jadwal dari Liga 1. Tapi ini kan bukan yang pertama kali, Bung Joy. Kalau kita ingin mengevaluasi, kita mulai dari mana, Bung Joy? Ya, sebetulnya kalau dalam kasus yang COVID sekarang, meskipun ini acaranya sepak bola, saya izinkan saya untuk bicara mengenai bulu tangkis. Jadi November lalu itu PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, menggelar festival bulu tangkis di Nusa Dua di Bali. Dan mereka mengatakan bahwa festival itu bubble. Jadi keluarga yang menginap di hotel dan yang bertanding kebetulan tempat pertandingannya adalah hotel Hotel Westin kalau tidak salah, itu adalah bubble dan tidak boleh ada orang lain yang masuk kecuali yang memang mereka yang bertanding. Bahkan wartawan pun ditaruh di hotel yang sama dengan atlet. Tapi apa yang terjadi pada hari H, wartawan ditempatkan kira-kira 5 km jauhnya dari Hotel Westin. Dan kemudian mereka setiap hari datang ke lapangan pertandingan yang tanda kutip sebetulnya bubble. Jadi ini bubble-bubblean, ya, bubble bohongan yang sangat beresiko menularkan COVID atau menjadi klaster COVID di festival bulu tangkis tersebut. Apa hubungannya dengan sepak bola sekarang? Jadi yang di Bali kemarin pun saya tidak yakin bubble-nya bubble beneran. Jadi kalaupun ada yang terkontaminasi dengan COVID, itulah kemudian yang terkena pada pemain Indonesia U23. Karena memang saya tidak terlalu yakin bubble-nya dijalankan dengan benar. Dan inilah yang terjadi. Towel tadi bilang manajemen Liga 1 memang sangat buruk, terutama dalam mengantisipasi lonjakan COVID belakangan ini. Dan yang terimbas adalah Indonesia U23. Dan itu benar sekali karena kita ini kalau soal disiplin yang berkaitan dengan hal-hal yang harus ditaati, prokes, sangat lemah. Jadi kalau ada 7 pemain, 5 diantaranya pemain Persija kalau tidak salah, yang terkena COVID, kemudian ada yang di masa inkubasi karena kontak dekat. Jadi ya memang ini adalah korban dari ketidakbecusan sebetulnya hampir seluruh pengelola sepak bola Indonesia, termasuk juga asosiasi PSSI yang
sangat abai dengan kenaikan angka COVID, sehingga kemudian kita gagal berangkat untuk kejuaraan di Kamboja. Saya kira garis besarnya itu. Jadi kalau ditanya kerugiannya jelas rugi, karena ini kan kesempatan besar bagi anak-anak muda ini untuk ikut di event internasional. Kalau mereka bertanding di Liga 1 atau Liga 2, memang mereka mendapatkan pengalaman, tapi pengalaman yang sangat berharga adalah ketika mereka tampil di event internasional, apalagi membawa nama Indonesia. Itu yang membuat mental mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka punya PD yang sangat tinggi. Nah, ketika gagal ini, value yang mereka dapatkan betul-betul hilang, bahkan hangus. Mereka mungkin tidak bisa dapatkan lagi dalam waktu dekat. Ya, apalagi dengan status kita sebagai juara bertahan ya, Bung Joy ya. Kalau dari Bung Ropan seperti apa, Bung Ropan? Tanggapan Anda, Bung Ropan, terkait dengan gagalnya tim U23 Indonesia berangkat ke Kamboja? Ya, saya pikir ini kan soal serius atau tidak serius sih. Kalau bilang tidak serius, untuk apa? Pasti jawabannya untuk apa? Pasti kami serius untuk bisa mempersiapkan tim ini menuju ke Kamboja, ya, sehingga ada. Artinya Anda mempertanyakan soal komitmen dari PSSI maupun LIB ya dalam mempersiapkan timnas, tidak hanya timnas tapi juga kompetisi yang mendukung timnas untuk bisa melaju ke Piala AFF U23, begitu ya, Bung Ropan? Ya, ini kan ada korelasinya, memang nyambung benar ya di antara bagaimana kalau memang mempersiapkan yang serius, tentunya ini betul-betul harus fokus. Apalagi kita sudah mengatakan bahwa kita akan berangkat ya, terlepas dengan tadi atau kemarin itu ada COVID 7 orang lah, kemudian ada 5 inkubasi, ada cedera, itu di luar menurut saya. Tapi keseriusan ini di dalam mempersiapkan tim kita untuk berangkat itu harus betul-betul dijalankan, karena menurut saya ini tidak belajar ketika kita menghadapi Timur Leste di pertandingan kedua tanggal 30, itu di bench itu cuma ada 5 orang, 11 bermain di lapangan. Konon katanya ini ada masalah dengan COVID lah atau apa, sehingga tidak ada banyak pemain yang bisa masuk, sehingga hanya ada 5 pergantian. Nah, kan dari sini kan bisa belajar bahwa ini akan diteruskan setelah pertandingan melawan Timur Leste, akan ada pemusatan latihan di Bali. Kalau dirasakan Bali ini rawan dengan COVID misalnya, ya kita berpikir untuk pindah ke sebuah daerah yang tingkat COVID-nya itu tidak tinggi. Kalau dikatakan Bali itu banyak, karena banyak pemain-pemain juga yang bertarung di kompetisi di Liga 1 terkena COVID katanya ya. Ya memilih, kalau memang itu saya katakan serius mempersiapkan tim ini, pindahin PC-nya, jangan di Bali, pindah ke satu tempat, kan bisa dilihat, oh di tempat inilah, apakah ke Kalimantan atau ke Sulawesi, kemana, tapi tempat yang rendah, ya tingkat untuk COVID-nya tidak tinggi, baru kita benar-benar siap untuk bisa. Nah saya memang agak kecewa kalau memang tidak berangkat ini, terlepas kita tahu ada memang COVID ya tidak bisa dihindarkan. Ya, namun sayang sekali saya, banyak pemain-pemain muda yang berharap untuk hadir di sana. Termasuk juga tuan rumah pasti kecewa. Ya. Ini menarik ketika juga PSSI menargetkan bahwa Indonesia bisa masuk 150 besar begitu peringkat FIFA. Bung Wesley, bagaimana melihat target PSSI tersebut? Bung Wesley bisa mendengar saya? Baik, saya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, bisa mendengar saya, Bung Joy? Ya. Ya, menarik ketika PSSI juga menargetkan bahwa timnas Indonesia kalau bisa masuk ke posisi 150 besar peringkat FIFA begitu, Bung Joy. Bagaimana Anda melihat target dari PSSI tersebut? Iya, targetnya kalau peringkat FIFA kan yang timnas yang senior kan. Jadi memang itu memang harus tidak bisa instan, karena naik 1, 2, 3 peringkat pun sebetulnya kan butuh kompetisi yang bagus sehingga menghasilkan tim nasional yang bagus. Problemnya adalah apa tolok ukurnya. 115 itu naik, kalau tidak salah naik 19 poin itu kalau jadi 150, karena kita di 160-an kalau tidak salah. Jadi ya, kita saya tidak melihat atau tidak, ya saya tidak mendengar atau tidak melihat apa rencana strategis dari PSSI untuk sampai pada peringkat itu, karena yang dihitung kan sebetulnya pertandingan resmi internasional gitu loh, di timnas senior. Kalau misalnya rencana pertandingannya pun menghadapi tim-tim yang saya rasa jauh lebih kuat dan macam-macam, itu kan tolok ukurnya sangat tidak jelas. Jadi saya kadang-kadang ingin
berhadapan langsung dengan orang-orang PSSI untuk bicara gitu loh. Apa sebetulnya tolok ukurnya kalau kalian punya target A, B, C, D itu apa? Karena saya tidak pernah melihat step-stepnya yang jelas. Paling hanya naturalisasi dan macam-macam. Menurut saya itu juga sekali lagi saya harus katakan itu omong kosong gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal naturalisasi tadi yang seperti disinggung oleh Bung Joy. Sesaat lagi, pemirsa tetaplah di Soccer Time.